Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Arasid dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya ingin melaksanakan ulangan saya, yaitu ulangan sejarah wajib pada pas penilaian akhir semester tahun 2020 ini. 5 soal. Soal yang pertama, mengapa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan? Jawabannya ada dua, yaitu menurut buku, menurut saya. Akan saya bahas dulu menurut buku. Karena berkat perjuangan para pahlawan, mereka melakukan dengan cara terang-terangan menggunakan senjata, organisasi, politik, dan lain-lainnya. Itu menurut buku. Sedangkan menurut saya, karena hasil jerih payah gigihnya para pejuang kita untuk mendapatkan dan merebut kemerdekaan. Itu yang jawaban yang pertama. Kemudian soal berikutnya, soal yang kedua, yakni mengapa kita harus melawan para penjajah yang ada di Nusantara? Jawabannya menurut buku, karena rakyat Indonesia ingin terbebas dari para penjajah Belanda, menurut buku. Sedangkan menurut saya, agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan dan tidak ada lagi penderitaan, kelaparan, kesusahan, dan kesengsaraan yang ada di Indonesia, yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia itu tersendiri. Kemudian soal yang ketiga, mengapa para pelajar membangun partai politik dan sebelum Indonesia merdeka? Jawaban menurut buku, pada saat itu para pemuda membangun partai politik bahwasannya Indonesia agar menjadi negara yang demokratis. Itu menurut buku. Sedangkan menurut saya, agar Indonesia menjadi lebih teratur dalam pembuatan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Soal yang ketiga. Kemudian soal yang keempat, bagaimana peranan para pejuang medis dalam menangani wabah COVID-19 atau corona ini? Menurut buku, mereka berupaya untuk mengutamakan keselamatan mereka sendiri. Yang pertama, menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri, kemudian menjaga jarak antar satu dan sama lain, menjaga kesehatan, menjaga pola makan mereka, dan makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Itu peranan tenaga kerja medis dalam menangani wabah corona. Sedangkan menurut saya, mereka berjuang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa banyak orang lain. Kemudian soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, apa dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19 atau corona? Dampak positifnya, polusi udara lebih menurun. Kemudian kita dibatasi, tidak boleh keluar rumah apabila tidak penting saja. Kemudian perekonomian mengalami penurunan yang drastis. Contohnya karyawan swasta yang banyak di PHK. Kemudian dampak negatifnya, banyak orang menjadi panik, gelisah, maupun takut kan penyakit wabah corona atau COVID-19 ini. Kemudian berkurangnya aktivitas masyarakat di luar sana. Yang tadinya biasanya beraktivitas di luar rumah, sekarang harus berada di dalam rumah saja dulu. Kemudian seperti ibadah, belajar, sekolah, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk sementara dilakukan di rumah. Kemudian menurut saya, dampak negatif dan positif dari COVID-19 atau corona ini khususnya, yang pertama, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Kemudian warga yang bekerja di perusahaan swasta banyak yang di PHK, kemudian mereka menjadi pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sering terjadi
ke sering terjadi masalah kriminal, itu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya, kita harus berada di rumah saja, kemudian menerapkan physical distancing atau jaga jarak, dan selalu menggunakan masker bila keluar. Dan ini yang terakhir, ya ini kesimpulannya karena masyarakat Indonesia ingin memperoleh kemerdekaan, bukan penyiksaan ataupun kekerasan yang dilakukan Belanda. Kemudian agar bisa menyelamatkan bumi pertiwi ini dari penindasan, kekerasan, kemudian untuk menerapkan siasat siasat bahasa bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mereka berupaya untuk membantu korban COVID-19. Dampaknya kita tidak dapat berkumpul di luar rumah, melainkan kita harus berada di rumah saja. Kemudian aktivitas kita sementara ini kita lakukan dari rumah. Mungkin ini saja ulangan sejarah wajib saya yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menerapkan physical distancing dan menggunakan masker bila keluar. Menjaga kesehatan, menjaga pola makan mereka, dan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Itu peranan tenaga kerja medis dalam menangani wabah corona. Sedangkan menurut saya, mereka berjuang semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa banyak orang lain. Kemudian soal yang terakhir, ya ini soal yang kelima, apa dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19 atau corona. Dampak positifnya, polusi udara lebih menurun. Kemudian kita dibatasi, tidak boleh keluar rumah apabila tidak penting saja. Kemudian perekonomian mengalami penurunan yang drastis. Contohnya karyawan swasta yang banyak di PHK. Kemudian dampak negatifnya, banyak orang menjadi panik, gelisah maupun takut kan penyakit wabah corona atau COVID-19 ini. Kemudian berkurangnya aktivitas masyarakat di luaran sana, yang tadinya biasanya beraktivitas di luar rumah sekarang harus berada di dalam rumah saja dulu. Kemudian seperti ibadah, belajar, sekolah, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk sementara dilakukan di rumah. Kemudian menurut saya dampak negatif dan positif dari COVID-19 atau corona ini khususnya, yang pertama, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Kemudian warga yang bekerja di perusahaan swasta banyak yang di PHK, kemudian mereka menjadi pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sering terjadi masalah kriminal. Itu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya, kita harus berada di rumah saja, kemudian menerapkan physical distancing atau jaga jarak, dan selalu menggunakan masker bila keluar. Dan ini yang terakhir, ya ini kesimpulannya karena masyarakat Indonesia ingin memperoleh kemerdekaan, bukan penyiksaan ataupun kekerasan yang dilakukan Belanda. Kemudian agar bisa menyelamatkan bumi pertiwi ini dari penindasan, kekerasan, kemudian untuk menerapkan, dan perekonomian mengalami penurunan yang drastis. Contohnya karyawan swasta yang banyak di PHK. Kemudian dampak negatifnya, banyak orang menjadi panik, gelisah maupun takut kan penyakit wabah corona atau COVID-19 ini. Kemudian berkurangnya aktivitas masyarakat di luaran sana, yang tadinya biasanya beraktivitas di luar rumah sekarang harus berada di dalam rumah saja dulu. Kemudian
seperti ibadah, belajar, sekolah, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk sementara dilakukan di rumah. Kemudian menurut saya dampak negatif dan positif dari COVID-19 atau Corona ini khususnya, yang pertama, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Kemudian warga yang bekerja di perusahaan swasta banyak yang di PHK, kemudian mereka menjadi pengangguran dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka sering terjadi masalah kriminal. Itu dampak negatifnya. Sedangkan dampak positifnya, kita harus berada di rumah saja, kemudian menerapkan physical distancing atau jaga jarak, dan selalu menggunakan masker bila keluar. Dan ini yang terakhir, ya ini kesimpulannya, karena masyarakat Indonesia ingin memperoleh kemerdekaan, bukan penyiksaan ataupun kekerasan yang dilakukan Belanda. Kemudian agar bisa menyelamatkan bumi pertiwi ini dari penindasan, kekerasan, kemudian untuk menerapkan siasat bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mereka berupaya untuk membantu korban COVID-19. Dampaknya kita tidak dapat berkumpul di luar rumah, melainkan kita harus berada di rumah saja. Kemudian aktivitas kita sementara ini kita lakukan dari rumah. Mungkin ini saja ulangan sejarah wajib saya yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menerapkan